Assalamualaikum. Bagaimana keadaan hari ini? Sehat. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa kita berdoa dulu. Silakan dipimpin berdoanya. Siap. Doa mulai. Di salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa kembali di pelajaran PKN kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, mari kita menyanyikan lagu wajib seperti biasanya. Siapa yang mau pimpin hari ini? Nyanyikan lagu wajib. Wiljen, ayo. Yang lainnya boleh berdiri. Ya, pagi ini sebenarnya kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas minggu lalu. Ya, ada yang masih ingat? Tentang materi minggu lalu yang kita pelajari tentang kasus-kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara. Masih ingat? Masih. Berarti alhamdulillah tadi malam sempat buka buku berarti. Buka buku enggak? Buka. Iya. Kalau kita lagi pilih buku itu biarpun hari ini misalnya pelajaran hukum nggak ada
PR, nggak ada tugas, dibuka lagi buku-bukunya, dibaca lagi supaya besok pagi seperti saat kita pembelajaran sekarang ini sudah siap, sudah ingat ketika nanti ibu iseng-iseng bertanya sama kalian tentang materi minggu lalu, kalian sudah ada persiapan, sudah siap untuk belajar hari ini. Oke. Untuk absen hari ini hadir semua? Hadir ya. Sudah hadir, semuanya hadir, alhamdulillah. Jadi kita bisa masuk ke materi. Coba sih kalau katanya masih ingat, mari mau tanya kan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara itu ada beberapa faktor kemarin kan? Iya. Ya, ada beberapa faktor kan? Iya. Coba sih dia itu kan terbagi menjadi dua kalau dikelompokkan. Ya, faktor internal dan faktor eksternal. Oke, pasti. Faktor internal itu yang termasuk faktor internal itu apa saja kemarin? Ada yang bisa? Enak. Sikap egois. Jadi sikap egois itu termasuk dalam faktor internal. Kenapa sih kok sikap egois itu dikatakan sebagai faktor internal? Kenapa? Karena dia mengambil hak orang lain tanpa persetujuan orang tersebut. Ya. Ada pendapat lain? Kenapa sifat egois itu termasuk dalam faktor internal penyebab pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara? Enak. Karena sikap egois itu ada dalam diri dia sendiri gitu loh, bukan jadi kayak dia bukan gara-gara maksudnya bukan yang dari faktor luar, tapi dalam diri dia sendiri dia sudah bersikap egois, jadi dia kayak faktor internal. Karena dia berasal dari diri seseorang. Internal berarti dari dalam diri seseorang. Oke, sikap egois yang pertama. Yang kedua, yang faktor internal yang kedua, ada yang masih ingat? Masih. Ada yang masih ingat siapa? Yang lain masih di sini terus. Ayo, faktor internal yang kedua. Masa yang dua orang ini saja masih ingat? Ada tadi masih ingat pelajaran minggu lalu. Faktor internal kedua. Ada yang ingat? Ya, mana? Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Ya. Jadi penting sekali kesadaran kita berbangsa dan bernegara supaya menghindari faktor-faktor pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Faktor yang ketiga, ya kita sikap tidak toleran. Bayangkan saja ya, misalnya dalam lingkup kecil saja, bayangkan di dalam kelas ini kalian itu tidak mengedepankan sikap toleransi di dalam kelas, ya. Apa yang terjadi dalam kelasmu? Kacau, ribut, lagi salah paham, ya. Ya jelas. Kalau sudah kacau, ribut, salah paham, terjadi nggak pelanggaran haknya? Terjadi. Ya. Oke, itu adalah faktor internal penyebabnya. Sekarang kita lanjut lagi ke faktor eksternalnya. Faktor eksternal. Ada yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Ya. Penyalahgunaan kuasa. Kira-kira, ya, menurut pendapat kalian, siapa sih orang yang menyalahgunakan kekuasaan? Biasanya siapa? Pejabat, pemerintah, ya, masuklah. Apalagi kira-kira? Aparat. Ya. Jadi pentingnya seseorang amanah terhadap jabatan atau kekuasaan yang dia emban, supaya tidak akan melanggar hak-hak warga
penegak hukum. Kurang tegasnya aparat penegak. Dan dari di sini kita dapat menilai betapa pentingnya peran ketegasan aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran dan pengingkaran hak kewajiban warga negara. Dan yang terakhir, Penyalahgunaan teknologi. penyalahgunaan teknologi. Nah ini yang paling sering terjadi di diri anak-anak muda seperti kalian, penyalahgunaan teknologi. Kenapa sih si teknologi itu kok tiba-tiba disalahkan? Apa salahnya orang kalau sebenarnya kan kalau teknologi kan membawa dampak yang baik ya untuk kebaikan kita, kemajuan kita dalam berbagai hal. Misalnya saja kalian memiliki HP, gadget, kan memudahkan kita untuk berkomunikasi, mencari informasi dan lain-lainnya. Tetapi kenapa penyalahgunaan teknologi menjadi faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Kenapa kira-kira? Ya? Karena di media sosial dan wajar sekarang lebih suka untuk mengejar orang lain, melalui orang lain dari media sosial. Iya. Kata temanmu dari penggunaan media sosial, misalnya digunakan untuk menghujat orang lain, ngomongin orang lain, menyebarkan berita-berita yang bohong, ya kan? Berita-berita bohong, ya kan? Jadi penggunaan teknologi yang tidak tepat, yang tidak sesuai, itulah yang menjadi faktor penyebab, faktor eksternal penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sudah bisa diingat lagi? Sudah mulai dipahami, lebih dipahami dong. Nah, sudah 2 kali kita bahas artinya dari minggu lalu dan minggu ini kan? Oh iya, agak lupa juga nih. Ya kan, tanya-tanya. Coba masih ada nggak yang ingat? Contoh kasus yang terjadi. Baik dia yang pertama kasus pelanggaran hak maupun kasus pengingkaran kewajiban yang terjadi di Indonesia pada umumnya. Misalnya nih, kalau dari wilayah sekitar kita sebuah cerita boleh juga dijadikan contoh kasus. Misalnya ada yang tahu ya, membuang sampah sembarangan. Nah, membuang sampah sembarangan ini masuk dalam pelanggaran atau pengingkaran? Ya, pengingkaran kewajiban. Ada lain? Pembunuhan. Berarti masuk faktor pelanggaran hak. Karena dia melanggar hak asasi manusia. Yang lain, ayo, yang lain. Ya Fadil. Rampokan. Ya, perampokan juga masuk dalam ranah pelanggaran haknya. Yang lain. Misalnya di bidang yang lain, tidak mau membayar pajak. Masuk faktor pengingkaran. Biasanya kita ini ya, masyarakat Indonesia pada umumnya itu masih banyak sekali yang menunggak pajak kendaraan bermotor. Ya, buktinya apa? Kalau kalian lihat polisi muter masuk gang kecil karena kenapa? Motornya anti pajak. Nah, kemudian kadang-kadang kalau kita sedang berpergian ada tukang parkir retribusi yang bayar parkir, tapi bayar parkir yang resmi nih ya, yang ada kayak kuponnya itu kan, pernah lihat ya kan, yang kayak ada kupon kecilnya itu. Kadang-kadang cuy aja nggak mau bayar juga, padahal itu salah satu pemasukan pajak untuk negara. Ya. Apalagi kasus yang lain, Resel. Di Bali itu masalah agama muslim kenapa sebenarnya nggak boleh. Sekarang ini memang banyak ya kasus-kasus pelanggaran HAM yang berbalut agama. Contoh yang teman kalian Resel utarakan bahwa pada kasus pengepungan bom Bali
mengatasnamakan agama Islam, Muslim ya, misalkan ya, tetapi bahwa sebenarnya itu tidak. Atau juga sekarang ini banyak terjadi apa tuh, demo-demo di rumah ibadah ya, peribadatan ya, demo-demo itu kan sudah melanggar pasal berapa ya Pak? Pasal berapa yang dilanggar? Pasal 29 ayat 2. Oke, kayaknya sudah materi minggu lalu sudah cukup baik, terserah cukup baik. Nah, Ibu mau ajak kalian nonton, nanti sebentar nonton. Ini ada video pembelajaran singkat sederhana dari teman-teman kalian anak kelas 12 atau 5. Mereka mengadakan drama singkat, drama sederhana tentang kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nanti bisa kita tonton bersama. Oh iya. Nanti bisa kalian ambil kesimpulannya bahwa dalam drama tersebut melanggar pasal berapa, kemudian di bagian mana sih ada drama tersebut plot yang bagaimana, di bagian mana yang dikatakan melanggar hak warga negara ya. Sabar. Dia nggak terlalu besar karena kita pakai yang ini saja. Ya. Jadi nanti kalian jangan terlalu berisik supaya terdengar. Soalnya suara-suara dari luar kan juga mengganggu, jadi ya ini mulai dari proses persiapannya. Jelas ada di bawah? Cuma tenang supaya suaranya jelas terdengar.
Akhirnya tersisa kesepakatan antara masyarakat, pihak pembangunan gereja dan Pak Lurah. Nah, ya, sudah. Nah, ini yang nanti ada drama kedua. Sebelum kita masuk ke drama kedua, kita ngomong drama kedua. Jadi, berdasarkan video yang sudah kalian tonton tadi, kalian bisa menyimpulkan alur ceritanya. Jadi, apa yang terjadi di dalam video tersebut? Kemudian, apa yang dilanggar di dalam video tersebut? Dan bagaimana sih penyelesaiannya menurut teman-temanmu di situ tadi? Ada yang bisa berpendapat? Yuk. Melanggar pasal berapa sih tadi itu? Tadi kan sempat ada si Bagas yang berperan sebagai Pak Lurahnya menyebutkan ini melanggar pasal sekian katanya.
karena sudah. Ayo, nggak apa-apa. Orang nggak bakal dikurangi nilainya, nggak bakal kena marah. Kita bertanya, ayo kita bertanya, silakan. Ya, mana? Faktor tentang toleransi. Masalahnya masalah pembangunan rumah ibadah Ya, dan diselesaikan dengan cara membuka berdasarkan toleransi. Diperbolehkan mengirimkan membangun ibadah dengan ide dari masyarakat. ada tanganmu. Itu adalah faktor internal. Tidak adanya toleransi. Ya. Kemudian mereka melakukan demo, tetapi setelah bermusyawarah akhirnya menemukan atas langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ada pendapat lain? Resa? Belum? Pasal berapa yang dilanggar kalau dia berdasarkan video tersebut? 29 ayat 2. Kalau keroyokan rame. Kalau disuruh sendiri-sendiri kenapa jadi malu-malu, orang nggak paham. Biasa juga kamu ikut setan. Ya, melanggar pasal 29 ayat 2. Kebebasan semuanya. Nah, cerita tersebut sebenarnya mengisahkan pembangunan rumah ibadah. Ya, cerita itu pembangunan rumah ibadah. Nah, sebenarnya pembangunan rumah ibadah itu sudah izin ya ke pemerintah, tetapi belum ada masyarakatnya itu nggak tahu, belum ada sosialisasi, ya, secara miskomunikasi. Mereka mengajukan solusi dari Pak Lurah tadi, silakan si pemilik proyek pembangunan rumah ibadah untuk meminta persetujuan masyarakat dengan cara masyarakat harus menandatangani dokumen yang dikelilingi minimal 50% masyarakat desa tersebut plus 1 dia sudah bisa melanjutkan. Nah, itulah drama kan. Tapi seperti kata kamu tadi memang benar, dia masuk dalam faktor internal. Dia tidak mengedepankan toleransi, kemudian tidak mau musyawarah dulu, tahu-tahu datang demo, ujuk-ujuk ke rumah ibadah. Sebenarnya sih malu sendiri, akhirnya kan sudah ada izin kan itu ya. Kita lanjutin yang kedua. Coba diamati ini melanggar pasal berapa. Dan silakan nanti diceritakan kembali. Nama tentang pelanggaran hak kewajiban warga negara. Nama yang disebut pengamen putus sekolah. Siswa usia ada 3 anak perempuan. Dan untuk selesai dengan sekolah, mereka tidak menggunakan zakat dan ingin melaksanakan dan pokok.
Kalau yang kedua ini kayaknya lebih emosinya lebih keluar, ya. Ali menghayati benar sampai apa beberapa meja-meja itu. Tapi ya memang layaknya kalau kita bermain drama kan memang harus dihayati ya perannya. Nah, drama yang baru saya tonton ini, siapa yang bisa kembali menceritakan alurnya dan kira-kira berdasarkan pengalaman kalian tadi melanggar pasal berapa? Oh ya, sabar betul. Kenapa kok melanggar pasal berapa? Pasal 31 ayat 1 pendidikan. Tentang pendidikan. Dia melanggar pasal 31 ayat 1 tentang pendidikan, bahwa setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan 12 tahun pendidikan wajib 12 tahun. Oke, bisa diceritain lagi nggak tadi? Gimana? Kan ada 3 orang remaja yang lagi sampai sekolah lagi di kafe itu. Mereka lagi santai sambil ngomongin sekolah ini. Terus datang 2 pengamen yang udah ke sekolah. Nah, pengamen udah selesai nyanyi, udah capek-capek nyanyi, terus minta uang. Uang 3 remaja. Nah, 3 remaja itu kayak yang bodo amat sama mereka. Jadi mereka kesel jadi kayak ngebentak kasar itu sama 3 remaja. Jadi 3 remaja itu kenapa kok ngebentak udah pengamen malah ngebentak mereka. Terus katanya si pengamen kan udah capek nyanyi, masa ada kasih duit sih. Terus kata 3 remaja, ya kan kamu cuma ngamen, kenapa harus sampai bentak-bentak kami, gak terima kami. Dan si pemilik kafe Pak Satpam. Terus dia yang ngeluarin mereka setelah bermusyawarah gimana solusinya. Jadi akhirnya yang ketiga remaja sadar dan si 2 pengamen sadar. Akhirnya mereka diberi sumbangan. Ya. Puncak dari drama ini ya, drama ini tadi ketika si pengamen setelah bernyanyi kemudian meminta uang sumbangan, tetapi tidak dihiraukan oleh ketiga anak perempuan itu karena lagi sibuk nonton Rice Bowl Korea tadi ya. Jadi nggak ada dengeran si pengamennya itu lagi nyanyi. Nah, terus itu ketiga anak tersebut khususnya untuk si Ali yang memerankannya tadi ngomong kayak orang nggak berpendidikan sih, kayak nggak pernah sekolah aja katanya. Nah, marah dong si pengamen, tersinggung. Ya memangnya kenapa kalau saya memang nggak sekolah? Nah disitulah kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam drama tersebut amanat Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 khususnya pasal 31 ayat 1 belum sepenuhnya terpenuhi, belum sepenuhnya berjalan. Buktinya apa? Buktinya masih ada anak-anak Indonesia yang putus sekolah, tidak melaksanakan kewajibannya untuk bersekolah. Berapa tahun? Minimal 12 tahun. Benar. Nah, kalau konsentrasi kayak gini kan, kalian konsentrasi kayak gini enak belajarnya. Terus kata anak kelas 12 IPA 5 sebenarnya model seperti ini mereka lebih gampang mengingatnya. Oh ini loh kasusnya ini, materi juga mereka lebih mudah mengingat. Bisa sih kita praktekkan, cuma memang waktunya agak kita perlu butuh latihan agak lama. Oke. Setelah ini Ibu mau tampilkan slide materi untuk hari ini. Setelah kita melihat berbagai macam kasus-kasus pelanggaran dan pengingkaran yang terjadi, tentunya pemerintah kita tidak tinggal diam kan. Pasti ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kita untuk mencegah maupun menangani kasus-kasus pelanggaran dan pengingkaran hak warga negara yang terjadi. Ada nggak sih kira-kira upaya pemerintah menurut kalian? Ada nggak? Apa pemerintah kita kalian anggap nggak tuh kayaknya biasa-biasa aja, nggak ada yang ini? Sudah ada, sudah. Oke, ya. Nah, sebenarnya ada upaya itu ada 2
kedua, pemerintah kita melakukan dua upaya. Yang pertama preventif. Preventif itu adalah pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran dan pengingkaran. Ada upaya-upaya preventif yang dilakukan pemerintah untuk menekan. Kalau tidak terjadi, kayaknya nggak mungkin ya. Itu namanya kita ada masyarakat yang heterogen dengan berbagai macam sifat, pola, suku, agama, budaya itu yang namanya pergesekan itu pasti ada. Tetapi bagaimana pemerintah berusaha mencegahnya supaya tidak terjadi yang lebih besar gitu. Jadi ibu tampilkan ada materinya. Nah, ini adalah upaya preventif, upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah kita untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban. Yang pertama adalah supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Ya. Kemudian yang kedua, optimalisasi peran lembaga-lembaga yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara. Kira-kira lembaga mana sih yang harus dioptimalisasi? Lembaga-lembaga apa? Hukum, nah ya. Lembaga yang harus dioptimalisasi. Ya, sebelum ini kalau dia kepolisian itu lebih nanti ke penanganannya, represif. Upaya kedua setelah preventif nanti nggak berhasil lolos, terjadi represif nanti masuk polisi. Kira-kira apa? Lembaga apa sih yang harus dioptimalisasi? Pendidikan boleh. Nanti itu di sini masuk di meningkatkan prinsip kesadaran berbangsa dan bernegara, Resa. Salah satunya melalui pendidikan. Nah, ini. Tapi yang bertanya adalah lembaga yang berwenang penegakan hak dan kewajiban negara. Lembaga apa ini maksudnya harus dioptimalisasi? Lembaga ya, Komnas HAM. Apalagi selain Komnas HAM? Ya, nah, KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Nah, kan, ayo, lembaga yang harus dioptimalisasinya. Si bilang Komnas HAM, si ini nak Akbar bilang KPAI, apalagi kira-kira lembaga lainnya? Ya, Komnas Perlindungan Perempuan, boleh.
lembaga apa lagi? Belum buka buku ya, yang materi baru belum baca-baca. Belum sempat baca ya, baru review materi yang kemarin. Ya, oke, yang keempat itu saja ya. Oke. KPK ini apa? Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi beberapa contoh lembaga-lembaga ini yang harus dioptimalisasi peranannya ya supaya meminimalisir, mencegah terjadinya upaya pelanggaran hak warga negara. Jadi kalau Komnas HAM ini secara umum ya masyarakat yang berkaitan misalnya dengan ya pokoknya telah hak asasi manusia. Kalau KPAI dia lebih ke perlindungan anaknya, concernnya ke anak yang di. Kalau perlindungan perempuan jelas perempuan, ibu perempuan. Kalau KPK ini dia lebih untuk mencari ya, mengamati potensi di mana akan adanya terjadi korupsi. Sebab kalau kita ini diawasi ya, kayak kalian ada pulangan diawasi kan takut tuh, ada rasa takut kan kalau diawasi. Nah, begitu pula harapan pemerintah dengan optimalisasi lembaga-lembaga ini menimbulkan rasa takut di masyarakat. Jadi jangan sampai kita melakukan korupsi, jangan sampai kita misalnya melakukan kekerasan pada anak kan? Karena ada lembaga-lembaga ini yang siap dan saksi hukumnya tentunya yang siap mengawasi. Oke? Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Baik dari kesehatan misalnya, banyak pelayanan publik kita buat itu KTP, kakak itu kan masuk pelayanan publik, kesehatan, gimana? Yang keempat, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga politik. Di sini berarti kita sebagai masyarakat dituntut ikut serta dalam upaya pencegahan ini. Ya, kita sebagai masyarakat selain dari sini lembaga politik, kita pun dituntut turut serta. Jadi kalau kita sebagai masyarakat nggak punya cuek saja, nggak punya kesadaran, ya terjadi jelas pelanggaran yang dimaksud. Nah, yang kelima, meningkatkan prinsip kesadaran berbangsa dan bernegara, salah satunya melalui mekanisme atau lembaga khusus. Ya baik, Nah, yang keenam, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara, dan yang ketujuh, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan. Kalau antar golongan ya harmonis, jadi tidak yang namanya mau melanggar hak orang lain kan? Paling tidak itu bilang bukan berarti tidak terjadi sama sekali, bisa terjadi, paling tidak minimalisir. Oke, sampai sini dulu nak, silakan dipahami dulu. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, ini tadi contohnya ya, contoh Komnas HAM, lembaga yang harus dioptimalisasi dan pendidikan merupakan salah satu upaya preventifnya. Nah, setelah melalui upaya pencegahan preventif ternyata masih terjadi. Nah, disitulah peran lembaga negara memiliki fungsi
sama menegakkan hukum. Ya seperti kalian sebutkan tadi, kepolisian. Nah, dia menangani apa? Kasus pelanggaran hak warga negara seperti pembunuhan, perampokan, bullying, kemudian pemerkosaan, gitu kan. Jamretnya pokoknya dia yang langsung berhubungan dengan pelanggaran hak warga negara. Ya. Kemudian TNI, penanganan terhadap kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme. Apa gerakan separatisme? Gerakan separatisme, gerakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI dan masih terjadi berita-beritanya sampai sekarang, sampai detik ini masih apa? Aceh. Aceh terus, yang Papua ya, Papua yang paling ini ya, yang paling sering tuh dari Jakarta ya. Senjata Papua kan hampir sering kita dengar, bahkan pada waktu lama ya, dan bahkan sebentar ada berita dari Papua itu bahwa ada TNI yang menjadi korban, kan sering ya. Nah itulah fungsi represif sebagai fungsi penanganan TNI, ia lebih ke gerakan-gerakan separatisme maupun ancaman-ancaman dari luar negeri yang berusaha mengganggu kedaulatan NKRI. Nah, selain upaya dioptimalisasi melalui upaya preventif, KPK juga masuk ikut menangani. Yang ditangani adalah kasus-kasus korupsi, dan penyalahgunaan keuangan negara. Dan yang terakhir, di lembaga peradilan dia untuk menjatuhkan vonisnya. Vonis siapa di sini? Yang dimaksud lembaga peradilan. Hakim dan kejaksaan. Terus itu Agung. Oke. Nah, berarti sudah cukup paham di upaya represif. Ya. Jadi ya setelah preventif yang nggak berarti sudah ditahan nggak berhasil, masih lolos, berarti upaya kedua yang dilakukan pemerintah ada represif, penanganan. Nah, ada tugasnya masing-masing yang bagian menanganinya. Oke, nah? Nah, ini gambar ini. Itu contohnya polisi sedang menangani kasus misalnya pencurian. Nah, yang ini TNI sedang menyisir perhutanan untuk gerakan-gerakan separatis tadi. Nah, ini KPK, gambar KPK sedang melakukan press conference hasil tangkap tangan OTT-nya. Tetapi baik ada upaya preventif, upaya represif, kalau tidak didukung sikap dan perilaku warga negaranya, maka semuanya itu akan menjadi sia-sia. Ya, ini sengaja ditampilin dari ya. Oke. Sampai hari ini banyak yang mulai dari di awal materi mengenai kasus-kasus faktor penyebabnya, kemudian kita masuk upaya Ibu rasa nanti bisa menganalisis saya kita terjadi kasus-kasus tersebut. Oke? Kita akan bagi kelompok. Ada 5 kelompok. Nanti ada LKPD yang dibagikan. Ada gambar, di situ ada gambar, kemudian ada narasi, dan ada pertanyaan yang sudah Ibu siapkan. Silakan dikerjakan secara bersama berkelompok, kemudian kita lanjut ke presentasi ke depan. Oke? Ya. Untuk bagi kelompok supaya nggak terlalu acak-acakan kayaknya ini aja ya.
kita berbalik saja biar mempersingkat waktu ya, karena waktu kita nggak cukup. Jadi satu kelompok ini berapa orang? Ini berapa jumlah 33 berarti buat 5 kelompok. Ada yang 6, ada yang 7 ya. Ada yang 6, ada yang 7. 1, 2, 3. Nah, ini 7. Campur, jangan laki semua. Nanti kalau laki semua dah kacau. Ini mau nggak campur? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Babak berdua, Fadil. Dan kedua, terus itu 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ceweknya 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ditukar aja ya. 1, 2, 3, 4. Itu ke sana. Ke tempat kelompoknya Resel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu ke sana. Pindah langsung. Biar nggak sisa kita. Di depan kok. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akbar dan kawannya ke sini. 1, 2. Nih, 1, 2 sama Akbar. Geser dulu nak. Kamu dulu. Ya, sama yang paling belakang ya. Nanti pindah, bagi dulu. Langsung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sana. Situ. Duduk di kursinya si ini aja bawa. Bawa kursinya si Akbar tadi kita kasih tahu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu, oh ini tadi ada yang panggilan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Fadil di sini. Ini. Ya. Ya, sini. 1, 2, 3, 4. Sini ya. Dari samping Riko. Nah, pas. Jadi ada 5 kelompok. Jadi ada 5 kelompok. Ya kan? Kelompok 1 Resal 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 2 1, 2, 3, 4, 6 ya. 5, 6. Kelompok 3 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 4 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 5 dulu ya. Oke ya. Satu. Ya. Iya, tulis mana? Kelompok 3 di mana tadi? Ini kelompok 3. Kelompok 4. Dan kelompok 5. Ya, sudah pegang silakan tulis nama kelompoknya di situ. Kemudian di situ kan sudah ada gambar maupun berita ya, berita yang tertulis di lembar pertama. Nah, berdasarkan gambar dan berita tersebut, silakan kalian jawab di halaman kedua LKPD-nya itu ada. Sudah Ibu siapkan pertanyaan dan kemudian jawabannya. Oke, bisa dipahami? Nah, silakan cari materinya melalui buku maupun cari di Google silakan. Selengkapnya, nggak masalah, silakan cari.
nanti ibu berkeliling. Ya, kalau nggak cocok berarti bisa. Nah, jadi pertanyaannya yang kami ini akan disesuaikan aja. Mulai cari dari internet, Google, panduan lainnya kan buku paketnya, mau paket kan? Ya. Diusahakan jelaskan sejelas-jelasnya. Jadi supaya nanti pada saat yang membaca dan menjelaskan di depan presentasi ada bahannya cukup, ya nak ya. Atau dibagi loh, dibagi jangan satu orang, misalnya si Resa lagi mengerjakan yang dua siapa kan? Dibagi biar untuk mengatasi tahapan tersebut. Cari analisis. Analisis terkaitan kasus tersebut dengan nilai banyak kamu aja ini. Bukan cari C. Ya biarin kita berdua bukan C. Punya mama juga. Punya mama juga. Bisa lumayan panjang. Pertanyaannya di bagian belakang. Bisa. Nah, dibagi aja, ada yang cari nomor 2, nomor 3, nanti tinggal disalin gabung.
Gimana bisa? Iya, tapi kan desa kan sangat yang paham. Saya, lu mulai. Ini apa yang kamu tidak tadi apa mas? Oh, pajak. Kalau pajak yang mana? Nggak bayar pajak perusahaan di Bali. Lancar ya? Lancar Bu. Oke. Kita kayaknya bisa deh langsung nanti yang ini kita langsung bisa presentasi masih waktunya. Nomor-nomor berikutnya. Ya, yang semua pertama deh kalian. Nah ya, saya tinggal ya. Yang kabar? Apa ya? Agak slow. Ya. Ada halaman kosong mas tadi. Ada halaman kosong satu. Ini apa?
Kamera. Aduh. Dewasa ya. Kalau ada pertanyaan silakan baca. Oh, PPDB ya. Jangan masing-masing. Iya. Gimana kelompok 2 aman? Bikin aja sekarang nanti siapa yang mau presentasi. Riko, udah. Nomor berapa udah? Iya. Kalau dia nggak ngerti nomor belakang tadi ya. Nah, kami kayak ini sudah nggak percuma tadi dijelasin berulang-ulang. Karena enak kalau ada feedbacknya nggak sih? Wali kelas ini siapa ya? Wali kelas. Kelas ini idenya siapa? Welis. Ada yang sudah mau selesai atau sudah selesai? Bisa Ibu cek dulu. Ini nomor apa? Jalan emosi panjang. Aman kelompok 2? Oh, ada satu lagi ya? Oh ya. Yang nomor 5 itu apa tadi? Oh iya, solusi berarti berdasarkan pendapat kelompok. Ya. Ini semua di Lanjut ke aspek nomor 5. Itu kan nggak masuk dalam pertanyaan. Ya, karena itu filenya. Kecuali mungkin ada di kelompok lain yang
harus mesti itu. Pak di kelompok nggak ada, langsung ke solusi kelompoknya aja. Kalau semangat gitu, semangat ya, iya, berdasarkan sila keberapa. Berdasarkan sila keberapa ya, jadi dia nggak perlu di tabel itu, misalnya bukan bagiannya, jadi ini nggak perlu di apa di belakang, dia nggak cukup di belakang. Oke, kelompok yang ini dong. Ada satu yang ya apa kelompok satu. Bagaimana caranya? Soalnya mau berarti lagi kalau tidak kawan-kawan awal silakan dikaitkan dengan Boleh masuk silakan. ya, kalau Prantas apa bakal dengar? Apa dulu? Katanya ini. Iya, jadi dicari solusi menurut itu yang menurut pendapat kelompok ya. Ya kan? Ya kalian. Berarti menurut kelompok kalian yang paling relevan itu apa solusi yang kalian? Itu tadi kita lagi kok. Nomor berapa lagi? 45. Tadi lagi. Itu kelompok 1 menerima. Terus apa tuh?
Dari ya udah. Ya boleh boleh kan. Beasiswa, kalau dia ada bantuan beasiswa, otomatis orang tuanya bagaimana jadi kalau sudah Pak kematian ya udah mulai dikumpulkan ya mau kemana lagi ya sudah ya ini tinggal untuk presentasinya. Ayo satu, tadi pernah pesan lagi udah. Silakan persiapan siapa yang nanti mau menempat 2 orang ya, 2 orang. Jadi saling make up kalau ada pertanyaan dari kawan-kawannya. Dua orang ya. Nah, nanti ayo yang lain.
Kelompok satu yang nomor 2 yang di belakang ini ya? Iya Bu. Ini apa? Persiapan yang mau maju ke depan 2 orang ya, 2 orang. Kelompok 3 sudah? Lagi. Berarti masing-masing nih nomor kali saja dulu. Baik pemerintah. Ini apa namanya? Bunga mayang. Bunga mayang. Hari ini ada dari luar, ada yang ayo cepat besok mau istirahat. Alim, ngapain bahasa orang? Kamu ngapain tuh? Kamu bahasa orang. Kamu sekarang pelajarnya. Berarti sudah ada 1, 2, 3 kelompok yang sudah. 3 kelompok yang sudah. Kelompok 3 nomor berapa? Nomor 5 lagi. Kelompok 4 juga. Siapa yang kelompok 4? Apa? Yang sudah silakan presentasi kelompok 1 yang sudah. Kelompok 2 silakan bersiap-siap. Di kelompok lain yang sudah, pada sudah tidak menulis, silakan
depan, silakan cermati presentasi. Kalau ada pertanyaan nanti silakan bertanya kepada kelompok 1. Pagi semuanya. Kami dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berdasarkan tentang pelanggaran hak di bawah ini, tentang bicara IPAS COVID, melanggar jumlah PHK meningkat dari 2,1 jiwa. Yang pertama kita akan menjelaskan penyebab yang mendorong peningkatan jumlah PHK. Penyebab yang mendorong peningkatan jumlah PHK itu karena adanya juga dari pandemi COVID-19. Jadi pandemi COVID-19 ini terjadi terbatasnya kesempatan kerja, jadi banyak juga yang kena PHK karena akibat pandemi COVID-19. Juga penyebab yang mendorong juga ada juga perpanjangan persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan masyarakat tenaga kerja yang tidak sesuai. Terus selain itu juga penyebabnya adanya ketidakseimbangan laju pertumbuhan penduduk dengan lapangan pekerja yang ada. Jadi pertumbuhan penduduk kita ini terlalu cepat, tapi sedangkan lapangan pekerjaannya sedikit. Iya, jadi banyak sekali terjadi banyak sekali pengangguran dan Terus yang kedua, dampak yang bisa ditimbulkan dari peningkatan jumlah PHK. Dampak yang bisa ditimbulkan adalah pengangguran yang berdampak pada pembangunan dan ekonomi. Pembangunan suatu negara bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya pengangguran. Dampak pengangguran di bidang pembangunan dapat menurunkan pendapatan nasional, pendapatan per kapita masyarakat, terutama kemiskinan, hingga pemborosan sumber daya dan potensi yang ada di Indonesia. untuk yang ketiga, melakukan tersebut jangan dikatakan sebagai pelanggaran HAM. Karena PHK ini kan dapat memberhentikan sebuah penghasilan satu keluarga dan menciptakan seorang pengangguran baru yang dapat meningkatkan jumlah kemiskinan di NKRI. Dan juga kasus tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM karena ada melanggar pasal 27 ayat 2 yang menyatakan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Terus, upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi PHK adalah dapat dilakukan mengoptimalkan pelaksanaan program kartu prakerja khususnya bagi pekerja yang terkena PHK melalui pemberian pelatihan dan dukungan finansial, memberikan intensif pelatihan berbasis kompetensi dan produktivitas bagi masyarakat terdampak PHK. Pemerintahan menambah lapangan kerja yang baru untuk mengimbangi laju perkembangan penduduk. Jadi upaya yang sudah dilakukan pemerintah itu mereka udah saat ini pemerintah sudah menyiapkan program PHK untuk masuk ke dalam program kartu prakerja yang nantinya para pekerja yang akan mendapatkan bantuan pelatihan dan semi-basah. Berkaitan kasus tersebut, kasus kenaikan PHK dengan nilai Pancasila, peningkatan kewajibannya khusus kerja yang menyebabkan tidak adanya sumber penghasilan yang masuk terhadap keluarga korban PHK. Nilai dasarnya melanggar sila kedua dan kelima, karena dengan PHK dapat memutuskan sumber penghasilan sehingga terjadi kemiskinan. Nilai instrumental hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan yang melanggar pasal 27 ayat 2 dan nilai praksisnya melanggar sila kelima, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dan menghormati hak-hak orang lain. Sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan? Silakan itu tadi presentasi kelompok 1 bagi kelompok lain. Silakan kalau ada yang kurang jelas atau ada tanggapan berdasarkan presentasi kelompok 1, silakan. Sudah cukup jelas? Oh, sudah cukup jelas, boleh ditutup kelompok 1. Kami tutup presentasi kami hari ini. Sekian pagi semua. Ya. Beri aplaus untuk kelompok 1. Ya. Jadi tadi presentasi kelompok 1 membahas tentang
imbas COVID-19 ya, COVID-19 yang terjadi di tahun-tahun yang lalu meningkatkan angka pengangguran PHK. Kelompok 1 sudah cukup jelas memaparkan upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah, sudah cukup jelas. Ibu harap nanti kelompok yang akan presentasi selanjutnya juga bisa mengikuti jejak kelompok 1. Jelas ya. Oke, boleh langsung lanjut kelompok 2. Silakan siapa yang mau membacakan hasil presentasinya, silakan 2 orang saja. Suaranya agak diperbesar supaya teman-teman yang bisa mendengar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begininya kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok 2 yang masalahnya tentang tingginya angka putus sekolah menjadi kenalan dan wajib belajar 12 tahun. Wajib belajar terdapat pada pasal 31 ayat 1 memberikan pertanyaan, mengapa faktor ekonomi dianggap sebagai penyebab utama meningkatnya angka putus sekolah? Faktor ekonomi menjadi penyebab utama angka putus sekolah dikarenakan masalah biaya sekolah yang menjadi masih relatif mahal, terutama sekolah menengah yang tinggi mengakibatkan membuat risiko anak putus sekolah menjadi semakin besar. Kedua, apabila dikaitkan dengan Pancasila, kasus tersebut merupakan ketidaksesuaian dari sila nilainya. Peringkat A. Kaitan dengan sila kelima, Pancasila yang terpenuhi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berarti rakyat keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi, masih banyak terdapat ketidakadilan, terutama dalam bidang pendidikan. Misal, seorang siswa tidak bisa melanjutkan sekolah karena perekonomian atau biaya sekolah yang tinggi. Selanjutnya, faktor lain selain faktor ekonomi yang menjadi penyebab tingginya angka putus sekolah, di antaranya faktor lingkungan dan faktor budaya. Faktor di lingkungan kurangnya perhatian dari orang tua kepada anak sehingga munculnya permasalahan putus sekolah. Selain itu, faktor budaya yang menjadi sebuah faktor adanya sebuah larangan masyarakat yang menganggap bahwa anak perempuan tidak diperlukan belajar dan mengenyam pendidikan. Selanjutnya, pada saat ini pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi permasalahan ini, di antaranya dengan memberikan bantuan operasional sekolah, beasiswa, sekolah gratis, dan sebagainya. Menurut Anda, apakah upaya pemerintah tersebut sudah berhasil? Upaya pemerintah dalam menanggulangi permasalahan sekolah sudah cukup baik dan berhasil. Indikator keberhasilan bisa dilihat dan semakin banyaknya kasus siswa dalam sekolah. Kemudian sudah adanya sekolah gratis dan beasiswa di Indonesia. Yang terakhir, apa solusi dan strategi supaya solusi tersebut berhasil? Seperti membangun sekolah di wilayah-wilayah terpencil agar anak-anak yang tempat tinggalnya di wilayah terpencil menjadi mempunyai pendidikan, serta upaya yang sudah dilakukan pemerintah dengan cara memberikan beasiswa dan membantu siswa yang mungkin perekonomiannya kurang. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan, kelompok lain ingin bertanya? Kelompok 4. Apakah menurut Anda masalah biaya menjadi faktor utama penyebab putus sekolah? Seperti yang tadi sudah dijelaskan, faktor ekonomi menjadi faktor utama
Disuruh orang tuanya. Jadi ya berkelompok kelompok 3 yang kelompok 4 dan kelompok 2 bahwa memang faktor ekonomi itu menjadi penyebab utama karena anak-anak yang keluarganya ekonominya rendah kurang harus membantu orang tuanya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Kelompok lain cukup? Ya sudah silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ya. Silakan kelompok 3. Bisa dulu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menyampaikan tentang masalah buang sampah sembarangan di lingkungan masyarakat. Kelompok 3. 1. Perilaku membuang sampah sembarangan pada masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni faktor sarana dan prasarana yang tidak tersedia dengan presentasi 63%. Kemudian tingkat pendidikan yang rendah sebesar 57% dan kurangnya dukungan pemerintah desa dalam banjir. Sampah dibuang secara sembarangan bisa menyebabkan bencana alam. Banjir diakibatkan oleh sampah yang dibuang ke sungai oleh oknum sejumlah manusia di muka bumi. Menjadi konsumsi hewan. Sampah yang dibuang di berbagai tempat seperti hutan, pantai, laut, dan sungai kemungkinan besar akan dikonsumsi oleh sejumlah hewan. Jadi penyakit sampah yang dibuang sembarangan bisa menjadi sarana berkembang sejumlah bakteri dan virus penyebab penyakit. 3. Setiap warga negara wajib membuang sampah pada tempatnya untuk menjaga kebersihan lingkungan. Membuang sampah sembarangan merupakan sebuah pengingkaran kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Pelanggaran ini juga sangat merugikan alam dan hak asasi manusia. Orang lain, membuang sampah sembarangan dapat mengakibatkan lingkungan menjadi bau, kotor, dan mengakibatkan banjir. 4. Upaya yang harus dilakukan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dilakukan masyarakat dengan melakukan hal-hal seperti bercocok tanam dengan bijak, menjaga flora dan fauna, menjaga kelestarian hutan, melakukan amdal dan revolusi. Dan yang terakhir, nilai dalam Pancasila. 1. Nilai kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh manusia sebagai tanggung jawab sesuai dengan peran masing-masing. 2. Nilai dasar, yaitu asas yang diterima sebagai dalil yang bersifat mutlak. 3. Nilai instrumental Pancasila merupakan nilai pelaksanaan umum dari nilai dasar. Dan terakhir, 4. Nilai praksis Pancasila merupakan nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kewajiban. Dan sampai di sini ada yang mau nanya? Ada yang mau bertanya? Teman-teman kelompok lain? Sudah cukup? Oh, ada yang mau nanya? Dari kelompok 2. Kelompok 2 mau bertanya? Apakah yang akan didapat jika seseorang melanggar kewajibannya seperti membuang sampah sembarangan dengan
sudah tergantung dalam bangsa masyarakat. Iya. Itu gitu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan presentasikan pelanggaran hak anak dan penyelenggaraan PPDB Pemprov DKI. Di sini menjelaskan bahwa pelanggaran yang terjadi pada berita tersebut adalah pemberlakuan PPDB itu telah membuat anak-anak yang berada di DKI Jakarta tidak mendapatkan pendidikan yang layak difasilitasikan oleh pemerintah. Peraturan Wali Kota Nomor 31 tentang PPDB. Dan hingga menjelaskan dampak yang bisa ditimbulkan akibat kurangnya sosialisasi terhadap tambahnya informasi PPDB. Ini menciptakan suatu kondisi di mana terjadinya perkumpulan antara siswa yang heterogen yang dimaksud adalah beragam. Terjadinya perkumpulan siswa yang memiliki satu kapasitas dan kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang memiliki kemampuan akademik yang tinggi, ada pula yang rendah. Kasus tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak warga negara karena dapat diartikan sebagai tindakan yang melanggar kebebasan hak orang lain. Banyak orang tua yang tidak mengetahui bahwa anak yang baru pindah alamat dengan fakta baru tidak bisa mendapatkan pendidikan sekolah. Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut? Kebijakan dalam hal pendidikan ini dibuat pemerintah untuk dapat meningkatkan produktivitas dan kemampuan para perusahaan pekerja melalui pendidikan teknologi. Oke, presentasi kelompok 4 mengenai adanya apa tadi pelanggaran pada saat PPDB online. Karena banyak peraturan-peraturan yang belum disosialisasikan oleh Pemprov DKI sehingga berindikasi merugikan orang tua siswa dan calon peserta didik. Ada yang mau ditanyakan? Nggak tahu karena sudah cukup apa sudah apa karena nggak tahu kalau nggak tahu apa sih yang diomongin tadi? Cukup. Oke, kalau cukup ya boleh tutup kelompok 4. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Emon, siapa? Siapa yang maju? Ayo cepat kelompok 5. Ya, Abe. Ayo silakan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pelanggaran pajak. Menjelaskan yang menyebabkan rendahnya kesadaran membayar pajak. Masyarakat yang tidak tahu pentingnya fungsi pajak dalam pembangunan negara, padahal pajak digunakan untuk menunjang biaya fasilitas negara, subsidi, hingga kebutuhan biaya pegawai. Jelaskan dampak yang bisa ditimbulkan dari penunggakan pembayaran pajak.
kerugian. Hal ini dikarenakan pajak menjadi salah satu sumber pendapatan untuk negara. 2. Subsidi dari pemerintah berkurang. Sebagai contoh adalah bantuan gas, LPG, listrik dan lain-lain. Serta utang negara cukup bertambah. Ya, apa saja solusi yang ditawarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak? Bagaimana tingkat keberhasilan solusi tersebut? 1. Untuk menyuluhkan langsung ke masyarakat tentang manfaat pajak. 2. Memberikan bukti nyata bagaimana pajak membantu kesejahteraan. 3. Memperbaiki kinerja dan reputasi para pegawai pajak. Tingkat keberhasilan dengan sistem yang lebih praktis, dengan semakin pahamnya masyarakat tentang peran dan fungsi pajak, maka semakin banyak peserta wajib pajak yang ikut serta dan aktif. Kemukakan solusi yang kalian tawarkan untuk meningkatkan kesadaran warga negara dalam membayar pajak. Laksanakan program pelayanan yang baik kepada masyarakat yang membayar pajak, membuat prosedur yang sederhana, serta memudahkan masyarakat dalam proses membayar pajak, secara penangkapan atau enforcement, secara tegas dan adil. Analisis keterkaitan tersebut dengan nilai-nilai Pancasila. Jelaskan. Pelanggaran kewajiban membayar pajak pada negara seperti pajak bumi dan bangunan lain-lain. Melanggar sila keadilan karena merugikan rakyat lain dan negara, serta sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab yang dapat merugikan masyarakat lain. Nilai dasar melanggar pasal 23A Undang-Undang Dasar yang berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa kebutuhan negara diatur dalam undang-undang. Nilai instrumental pendaftaran dari nilai dasar untuk kurun waktu dan kondisi tertentu. Nilai praktis dalam membangun negara untuk lebih sederhana dengan membayar pajak. Apakah ada pertanyaan? Ya, dari kelas 1 ini bertanya, apakah hubungan kemiskinan dan hutang negara sama bayar pajak? Yang mana? Boleh diulang? Apa hubungan antara kemiskinan dan hutang negara dengan wajib pajak? Coba bisa diperjelas. Apa hubungan Antara kemiskinan negara dan hutang negara sama wajib pajak? Antara kemiskinan orang yang tidak membayar pajak dengan kurangnya pemasukan negara dari pajak. Ya. Untuk pajak itu memang untuk masukan negara. Jika masyarakat tidak bayar, itu mungkin ada dua faktor. Dari pendapatan masyarakat yang kurang, atau karena memang kurang pahamnya tentang fungsi serta pengertian pajak. Untuk kemiskinan negara, kalau misalnya masyarakat tidak membayar pajak, kemungkinan negara bakal merugi karena banyaknya pengeluaran serta masukannya sedikit. Pertanyaan lain? Sekian presentasi dari kami. Perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 5 dulu. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah membahas upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah. Tadi ada upaya preventif dan pencegahan dan upaya represif itu penanganan. Nah, melalui diskusi kelompok tadi berdasarkan LKPD yang sudah kalian kerjakan, kalian sudah menjawab pertanyaan yang Ibu sajikan. Kalian analisis upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian upaya apa saja
sudah menguasai materi ini dan sudah bekerja dengan maksimal mempresentasikan ini sehingga nyambung. Apa yang ibu tanyakan dengan yang kalian jawab itu alhamdulillah semuanya nyambung dengan maksud dan tujuan yang kita pesankan. Oke, terima kasih sekali atas semangatnya hari ini. Semua bekerja sama, satu kelompok di tiap-tiap kelompok semua bekerja, nggak ada yang satu mengerjakan yang satu malas-malasan, semua bekerja. Ibu perhatikan semua bekerja, mengembangkan pikirannya, ya, atau membantu menulis, dan pokoknya semua hari ini bekerja dengan semangat dan aktif. Oke, seperti ini harus terus, budaya seperti ini harus terus kalian pupuk. Jadi nggak males-malesan. Kalau ini kan bisa aktif belajar itu kan menyenangkan, ya, menyenangkan. Kalau siswanya aktif belajar, gurunya juga bersemangat, besok masuk terus. Bahkan nanti dari jam pertama sampai jam terakhir nanti bisa belajar, ya. Oke, nah ya, sekian untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Istirahat ya.